Oke. Nih, hidup ya berarti ya. Oke, nah sekarang kita akan ngebahas tentang alat pembayaran internasional atau kalau di babnya itu bisa disebut pakai alat pembayaran aja nggak apa-apa ya. Nih, alat pembayaran. Nah ya, yang udah ada garis merahnya itu. Nah, lihat ya, tulisannya bisa dibaca kurang gede atau enggak? Enggak, cukup. Aman, aman ya, tinggal di landscape aja ya. Nah, oke. Di sini alat pembayaran itu biasanya kalau tentang pembayaran internasional itu adalah disebut juga dengan devisa. Nah, devisa ini apa? Devisa ini adalah alat pembayaran internasional. Nah, kemudian kita lihat sumbernya dari apa nih si devisa ini. Nah, sumbernya itu yang pertama dari ekspor. Nah, jadi biasanya kalau kita misalkan kemarin kan udah sedikit disinggung ya, kalau kita mau bertransaksi internasional, misalkan mau transaksi sama Amerika, berarti karena Amerika mata uangnya dolar, berarti kita bayarnya pakai dolar. Nah, misalkan kalau Amerika mau bertransaksi dengan Indonesia, karena Indonesia hanya menerima rupiah, maka Amerika juga harus membayarnya dengan rupiah. Nah, itu yang dimaksud dengan devisa. Devisa itu adalah alat pembayaran internasional. Nah, kemudian sumbernya itu dari ekspor. Nah, kalau sumbernya dari ekspor berarti misalkan Indonesia jual batik ke Amerika. Nah, akhirnya Amerika bayar tuh ke Indonesia. Indonesia ngasih barang. Nah, kita dapat devisa berupa dolar. Atau misalkan kita bertransaksi dengan Jepang, mata uangnya yen, ekspor barang batik ke Jepang. Oke, kita memberikan barang ke Jepang, Jepang membayar kita pakai rupiah. Seperti itu ya. Atau kemudian setelah utang itu dananya atau sumbernya itu dari hibah atau hadiah. Nah, kalau hibah atau hadiah ini berarti ya yang namanya hadiah berarti ya udah langsung dikasihin tanpa ada tukar barang, tanpa ada syarat apapun seperti itu. Kemudian ada pendapatan bunga investasi. Nah, pendapatan bunga investasi itu kayak misalkan pernah dengar nggak bahwa Cina, kemudian Jepang itu investasi di Indonesia seperti itu ya. Nah, nanti itu investasi yang didapat dari Indonesia atau bunga investasi yang didapat di Indonesia akan menjadi devisa bagi Jepang dan juga Cina. Atau misalkan Indonesia investasi nih misalkan di Malaysia. Nah, nanti ketika perusahaan atau usaha-usaha yang ditanami oleh Indonesia mendapatkan untung, nah nanti bunga keuntungannya itu akan diberikan lagi ke Indonesia. Nah, itu bisa jadi devisa untuk negara kita, seperti itu. Nah, kemudian fungsi devisa itu apa? Fungsi devisa jelas yaitu alat tukar internasional, seperti itu. Kemudian alat tukar internasional maksudnya apa? Maksudnya kalau kita gini, kalau kita beli barang ke luar negeri, otomatis kita pakai uangnya mata uang mereka, di-convert dulu. Maka dari itu, kalau kita punya devisa, jadi kita bisa langsung beli barang ke negara tersebut tanpa di-convert lagi, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu adalah alat pembayaran utang luar negeri. Nah, seperti itu. Kalau kita punya utang di Cina, otomatis nanti tergantung kesepakatan, misalkan dibayarnya mau pakai dolar atau mau pakai mata uang Cina. Nah, itu nanti akan dibayar pakai devisa. Kemudian alat stabilitas mata uang suatu negara. Nah, jadi devisa ini juga berfungsi sekali untuk menjaga stabilitas mata uang suatu negara. Biasanya kalau di berita ekonomi, biasanya gini, pernah dengar kata kurs nggak? Ya. Nah, itu kan kurs naik turun tuh. Nah,
Salah satu yang mempengaruhi kurs turun itu karena misalkan sebuah negara cadangan devisanya turun, maka nanti biasanya cenderung kursnya itu jadi melemah kayak gitu. Kalau misalkan cadangan devisa sebuah negara itu bagus, maka biasanya kursnya itu menguat seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ke alat tukar internasional. Ya, di sebelah kanan ini ya, alat tukar internasional. Nah, yang pertama itu adalah falas. Falas itu apa? Falas itu adalah valuta asing, ya, yaitu mata uang asing yang dipakai sebagai alat pembayaran luar negeri. Bisa yen, bisa dolar Singapura, dan sebagainya. Kemudian, nilai tukar falas itu disebut dengan kurs namanya ya. Nah, kurs itu apa? Kurs itu adalah jumlah mata uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan suatu mata uang asing. Nah, kurs ini dia selalu berubah, dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Maksudnya dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran itu apa? Gini, jadi biasanya kalau misalkan kan Indonesia membuka investasi ya, misalkan investasi bangun ibu kota, seperti itu. Nah, kalau banyak yang investasi ke Indonesia dari luar negeri ke Indonesia, itu biasanya nilai kursnya nanti akan menguat terhadap mata uang asing, seperti itu. Atau misalkan ketika Indonesia ternyata kekurangan atau nggak ada negara-negara yang berinvestasi ke Indonesia, maka itu akan berdampak kepada kurs yang akan melemah, seperti itu. Nah, kalau kurs kuat itu berarti nilainya itu jadi menurun ya. Maksudnya gini, awalnya misalkan $1 itu sama dengan 10.000. Nah, kalau kursnya menguat, maka $1 bisa jadi cuma 8.000. Ya, maksud menguat bukan berarti $1 awalnya 10.000 jadi 12.000, tapi sekarang $1 menjadi 8.000. Kemudian kalau misalkan kursnya melemah itu jadi $1 misalkan jadi 15.000. Seperti itu ya. Kalau berkaitan dengan kurs. Nah, sudah muncul ya. Nah, itu maksudnya kalau kurs kuat, itu awalnya $1 sama dengan 10.000, jadi $1 menjadi 8.000. Dan kalau kursnya melemah, awalnya $1 10.000 menjadi 15.000. Seperti itu. Dan juga alat tukar selain menggunakan falas, itu juga menggunakan barang dan emas, tapi biasanya cuma pakai emas saja. Lihat yang nomor 2 ya. Jadi membayarnya itu dengan barang atau dengan emas, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke cara pembayaran internasional. Nah, yang pertama itu adalah tunai. Nah, kalau dibayar dengan tunai ya berarti ya udah tunai seperti itu ya. Jadi pakai duit langsung seperti itu, seperti transaksi pada biasanya. Kemudian yang kedua ada yang namanya transfer telegrafis. Nah, kalau transfer telegrafis ini pakai apa? Dia pakai kabel order. Jadi kayak misalnya pakai fax dulu ya. Kalau dulu kan belum ada misalkan WA di foto, tinggal di foto via WA. Tapi kalau dulu, kalau masalah perusahaan, biasanya untuk bukti transaksi, itu biasanya di-fax-kan. Jadi kayak bukti transaksinya itu di-scan dulu, kemudian nanti langsung dikirimkan ke email atau ke nomor fax perusahaan yang dituju. Misalkan saya berbisnis dari Indonesia dengan pengusaha di Jerman, otomatis perusahaan punya nomor fax, perusahaan di Jerman punya nomor fax. Nah, bukti transaksinya itu kita print, di scan, kemudian langsung dikirimkan via fax. Seperti itu nanti nyampe di perusahaan yang di Jerman, seperti itu. Jadi masih pakai kabel seperti itu ya.
Nah, kemudian yang ketiga itu adalah wesel. Nah, wesel itu apa? Wesel itu adalah surat perintah bayar. Jadi kayak gini, kalau misalkan kita nih berbisnis dengan perusahaan yang ada di Jermannya, misalkan nilainya 10 juta nu seutik gitu. Misalkan ternyata 10 juta, tiba-tiba transaksinya gagal atau ternyata orang Jerman nipu ke orang teh seperti itu. Kan bingung seperti itu, wah orang kudu yang jelema eta di apa, kita harus cari orang tersebut di Jerman, biaya ongkos, habis di ongkos ya lebih dari 10 juta ke Jerman, belum makan, belum minum, belum cari orang tersebut, kan lama seperti itu. Nah, maka dari itu diadakanlah wesel. Nah, wesel itu dia surat perintah untuk bayar. Nah, ini difasilitasi oleh bank. Jadi nanti bank yang akan bikin wesel, kemudian nanti akan diberikan kepada orang yang mengirim kita barang. Seperti itu ya. Jadi misalkan saya dari Indonesia mau beli barang di Jerman. Nah, otomatis nanti orang Jermannya itu kan mengirim barang ke kita, ke Indonesia. Nah, kita bayar ke Jermannya itu nanti ditunjukkan. Jadi kita misalkan ke Bank BRI tolong dong kasih bikin wesel, kemudian nanti weselnya dikasihin ke bank yang ada di Jerman yang sudah ditunjuk sama orang Jerman tersebut. Nah, wesel itu apa? Wesel itu adalah intinya jadi surat jaminan dari bank bahwa orang tersebut itu mampu untuk bayar atau bisa untuk bayar. Jadi, kalau misalkan kita udah dijamin sama bank, walaupun partner kita di Jerman, di Prancis, tapi kalau udah dijamin sama bank, berarti itu akan lebih kuat seperti itu. Ya, jadi kalau wesel itu dia surat perintah bayar dan dibikinnya oleh bank ya. Jadi kita memerintah kepada bank untuk dibayarin seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada letter of credit. Nah, letter of credit itu dia kayak wesel, cuma tertuju ke bank, bukan pada importir seperti itu ya. Jadi dikirimkannya ke banknya seperti itu. Tapi kalau tadi wesel kan dikirimnya ke orangnya, yang bikin bank dikirim ke orangnya. Kalau letter of credit yang bikin bank dikirimkan ke bank lagi seperti itu ya. Kemudian di letter of credit ini dia harus ada persetujuan dari bank seperti itu ya. Ada yang ditanyakan dulu seputar alat pembayaran dan juga cara pembayaran internasional. Azlin sama Jalva. Ya Om, putus-putus. Ada putus-putus. Ada yang ditanyakan? Enggak. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kurs ya. Nah, biasanya kalau kita pembahasan tentang pembayaran internasional atau alat pembayaran internasional pasti akan erat kaitannya dengan yang namanya kurs. Nih, kurs ya. Nah, kurs itu apa? Kurs itu adalah nilai tukar antar mata uang. Nah, dalam kurs itu ada kurs jual, ada kurs beli, dan juga ada kurs tengah. Seperti itu ya. Nah, kalau kurs jual itu apa? Kurs jual itu dari rupiah dipindahkan jadi dolar. Jadi gimana caranya supaya rupiahnya jadi dolar? Nah, nanti itu akan jadi kurs jual. Seperti itu. Jadi misalkan kamu nih, misalkan Azlin mau naik haji ya. Nah, Azlin kan misalkan punya uang 100 juta buat bekal di Arab ya. Kemudian sedangkan di Arab itu kan
nggak menerima misalkan Azlin beli kurma gitu jeung oleh-oleh pakai duit rupiah. Nah, sama Arabna kan sama orang Arabna ge moal di aku seperti itu. Ini uang apa ini? Seperti itu. Nah, maka dari itu sama Azlin nanti uang rupiahnya itu digantikan kepada dolar terlebih dahulu seperti itu, atau digantikan ke mata uang Arab terlebih dahulu ya. Kemudian nanti di situ kan biasanya itu akan ada di bank itu ada tulisan ada kurs jual dan ada kurs beli. Nah, nanti Azlin itu menukarkan menggunakan kurs beli, kurs jual ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya kurs beli. Nah, kalau kurs beli itu dari dolar menuju ke rupiah. Nah, tadi misalkan Azlin bawa uang 100 juta, misalkan kurs jualnya itu 10.000, berarti bawa 100-nya. Nah, kemudian ternyata ketika mau pulang ke Indonesia, itu Azlin masih ada uang sisa, misalkan ada 10 dolar lagi gitu ya, misalkan ada 10 dolar lagi. Nah, kemudian nanti Azlin pasti uangnya itu ditukar ke rupiah lagi. Kenapa? Biar uangnya bisa dipakai. Ya, nah nanti untuk penukarannya maka Azlin dikenakan harganya apa? Harganya pakai nilai kurs beli seperti itu. Nah, kemudian setelah kurs jual dan kurs beli ada juga yang namanya kurs tengah. Nah, kalau kurs tengah ini itu gimana carinya? Carinya itu adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi 2 seperti itu. Nah, nanti akan menghasilkan kurs tengah seperti itu ya. Nah, kurs tengah ini kemungkinan adalah kurs-kurs yang ada di internet ya. Misalkan kalau kamu misalkan kurs hari ini berapa, nah itu kemungkinan pakai kurs tengah seperti itu. Nah, kalau kurs jual, kurs beli itu nanti kamu bisa carinya lihatnya itu di bank atau bisa cari di money changer seperti itu ya. Dan biasanya kurs jual itu pasti lebih mahal daripada kurs beli. Nah, ini nih yang J lebih besar daripada B. Nah, itu maksudnya adalah kurs jual biasanya lebih besar daripada kurs beli. Misalnya kurs jualnya itu 15.000, maka kurs belinya paling cuma 14.000 seperti itu. Jadi akan ada perbedaan seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita memahami ada kurs jual, kurs beli dan juga kurs tengah, itu akan ada yang namanya sistem kurs. Nah, sistem kurs itu biasanya ini adalah metode penilaian sebuah negara terhadap nilai kursnya tersebut. Ya. Nah, kemudian yang pertama ada sistem kurs tetap. Nah, kalau sistem kurs tetap itu adalah nilai kursnya ditentukan oleh pemerintah. Jadi, misalkan walaupun misalkan nggak ada investasi dari luar negeri atau misalkan kita nggak ekspor atau impor ke luar negeri, itu tidak akan mempengaruhi harga kurs mata uang kita seperti itu ya. Jadi itu ditentukan sama pemerintah. Jadi tidak bergantung terhadap kondisi global. Misalkan ada corona, nah kemarin kan ada corona, dolar dari asalnya 14.000 sempat nyentuh ke angka 17.000. Nah, itu karena Indonesia itu menggunakan kursnya itu pakai bebas seperti itu. Jadi pakai skema pasar. Jadi kalau pasarnya nggak ada permintaan terhadap rupiah, maka dolarnya hancur. Tapi kalau misalkan Indonesia pakai kurs tetap, walaupun ada corona, dolarnya tetap 14.000. Karena kurs tetap ini ditentukan oleh pemerintah. Nah, sayangnya kelemahannya kurs tetap ini, jadi nilai kursnya hanya diakui oleh negaranya sendiri. Ya, jadi negara-negara lain
tidak asal nama untuk sakit. Jadi nanti akan ada permasalahan ketika sebuah negara melakukan ekspor dan impor ketika dia menggunakan sistem kurs tetap. Nah, lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah kurs bebas. Nah, kalau kurs bebas ini itu adalah disesuaikan dengan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Seperti itu ya. Jadi misalkan ketika sebuah negara terjadi kerusuhan. Nah, ketika sebuah negara terjadi kerusuhan, biasanya nilai kursnya itu jatuh atau melemah. Kenapa? Karena pasar luar negeri atau misalkan orang-orang Cina, orang-orang Jepang yang berinvestasi di Indonesia, dia menarik uangnya kembali. Ah, gak mau investasi di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ini sedang terjadi kerusuhan. Nah, itu maksudnya kita tergantung dengan permintaan dan penawaran yang ada di pasar valuta asing. Jadi ketika misalkan investor-investor asing itu mengambil semua uangnya di Indonesia, maka kurs kita akan jatuh misalkan dari 14.000 menjadi 17.000. Nah, begitupun sebaliknya ketika misalkan Indonesia terkenal dengan alamnya yang baik, kemudian masyarakatnya yang ramah, tanpa ada demo dan sebagainya, maka orang-orang dari luar negeri, Jepang, Cina, dan sebagainya akan menginvestasikan uang mereka ke Indonesia. Nah, dengan mereka menginvestasikan uang mereka ke Indonesia, maka kurs dolar biasanya kurs rupiah itu akan menguat, misalnya asalnya $1 14.000 menjadi $1 12.000 seperti itu ya. Jadi menguat seperti itu. Nah, kemudian setelah kurs bebas, yang ketiga ada yang namanya kurs mengambang. Nah, kalau kurs mengambang ini apa? Dia pakai rentang seperti itu ya. Jadi misalkan satu $1 sama dengan $1 sama dengan 13.000 sampai 15.000. Jadi di rentang ya. Ada rentangan dari 13.000 sampai 15.000. Jadi nanti tergantung nilai kesepakatan mau pakai 13.000 atau 15.000 atau mau pakai 14.000, yang penting di rentang 13 sampai 15.000. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu ada yang namanya kurs, ada yang sistem kursnya pakai emas. Nah, kalau kurs emas ini yang dilihat itu adalah kandungan emas. Jadi kita ditukar dengan emas seperti itu ya. Jadi misalkan dilihat $1 misalnya sama dengan 2 gram emas ya. Lihat ini nih. 1 gram sama dengan $1 sama dengan 2 gram emas. Nah, yang di panah itu ya, yang di panah 2 itu, nah yang di buletin merah itu, misalkan $1 sama dengan 2 gram emas. Oh ya, berarti nilai kursnya itu adalah $1 sama dengan 2 gram emas. Atau yang di bawahnya, €1 sama dengan 4 gram emas. Seperti itu. Jadi standarnya itu bukan uang lagi, tapi standarnya itu karena emaskan terlebih dahulu. $1 berapa gram emas? 2 gram. Oh, kemudian lihat rupiah. Rupiah 2 gram emas itu berapa? Misalkan 2 gram emas di rupiah misalkan 20.000. Oh, berarti 20.000 sama dengan $1. Seperti itu. Jadi nggak langsung dibandingkan antara rupiah dengan dolar, tapi dolar ke emaskan dulu, dan juga rupiah dikeemaskan dulu. Kayak gitu ya. Jadi dasarnya adalah nilai emas. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu terkait kurs dan juga sistem kurs? Aman? Wow. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kurs ini apa? Yang pertama, yang mempengaruhinya itu adalah harga barang dan jasa. Jadi kalau misalkan harga barang dan jasanya itu bagus, maka kursnya pun akan bagus. Seperti itu. Kemudian yang kedua yang mempengaruhinya lagi itu adalah sistem kurs yang dianut. Nah, jadi
nanti tergantung negara tersebut nganutnya mau tetap, bebas, mengambang atau emas. Tapi biasanya itu negara-negara ini menggunakan kurs bebas karena kalau kurs bebas ini biasanya diterima oleh semua negara. Beda dengan kurs tetap. Kalau di kurs tetap itu kadang ada negara yang menerima, kadang ada yang tidak menerima seperti itu. Nah, kemudian yang ketiganya itu adalah permintaan dan penawaran. Ya, jadi maksud permintaan dan penawaran itu adalah permintaan dan penawaran terhadap mata uang negara tersebut. Jadi kalau misalkan mata uang kita dimiliki oleh negara lain, itu biasanya kursnya itu menjadi kuat. Atau misalkan kita Indonesia punya cadangan dolar yang sangat banyak. Nah, biasanya kursnya itu akan kuat seperti itu. Karena gini, kenapa kita harus punya cadangan devisa atau devisa ya? Misalkan kenapa Indonesia harus punya uang dolar? Karena misalkan kalau Indonesia ngutang ke Amerika, otomatis bayarnya pakai dolar, nggak bisa dibayar pakai rupiah. Ya, kayak gitu kan kadang kita berpikir, ini Indonesia teh utangnya gede banget ke Cina atau ke Amerika, padahal mah tinggal cetak uang banyak aja rupiah, nanti dibayarkan itu ya dibayarkan ke Amerika atau ke Cina seperti itu. Nggak seperti itu. Jadi bayarnya itu harusnya pakai mata uang negara tersebut seperti itu. Jadi makanya kenapa Indonesia atau Menteri Keuangan itu nggak bisa ambil kebijakan untuk bayar utang itu tinggal nyetak uang banyak aja. Tapi kalaupun nyetak uang banyak banget itu akan menimbulkan inflasi seperti itu. Nah, itu akan menimbulkan masalah yang lainnya lagi seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya oke. Lanjut ke neraca pembayaran ya. Untuk tentang kurs tadi ada yang dipertanyakan lagi nggak? Aman? Enggak. Ya. Oke. Coba apa yang mau ditanyakan dulu? Udah, Oke, kurs. Dari kurs deh. Dari kurs, kemarin udah coba latihan ya, yang minggu kemarin gini, yang misalkan Azlin pergi ke Arab. Nah, Azlin punya uang, misalkan ini misalkan kurs jual itu Rp 10.000. Kemudian kurs belinya Rp 5.000. Ya, kita lihat dulu ini ya. Kurs jualnya 10.000, kurs belinya 5.000. ya. Nah, kemudian misalkan ini Azlin punya uang 10 juta, mau di-convert ke dolar. Maka gimana cara convertnya? Berarti tinggal 10.000-nya dibagi kurs jual. Nah, atau ini nih 10.000. Ya. Nah, coret. Nah, jadi Azlin itu akan mendapatkan $1.000. Nah, itu ya. Azlin punya uang 10 juta. Kemudian mau ke Arab Saudi, mau naik haji, atau misalkan mau liburan ke California, ke Amerika. Nah, otomatis Azlin nukerin uang 10 jutanya. Seperti itu. Atau misalkan selanjutnya, misalkan ada Justin Bieber. Nah, Justin Bieber ini dia punya uang misalkan 10.000 US dollar. Nah, kemudian dia pengen liburan ke Indonesia. Otomatis dia harus mengkonvert dulu 10.000 US dollarnya itu ke rupiah. Pakai kurs apa?
Pakai kurs apa? Kalau tadi kan Azlin pakai kurs jual ya. Nah, kalau Justin Bieber pakai kurs apa? Pakai kurs beli ya. Jual. Hah? Pakai kurs beli ya. Lihat dari dolar Beli. ke rupiah ya. Seperti itu ya. Jadi Justin Bieber itu nanti akan mendapatkan uang berapa? Akan mendapatkan uang Rp berarti 50 juta. Oh, putus. Oh, putus-putus. Suaranya putus-putus atau layarnya yang putus-putus? Iya. Namun iya teh. Udah ya, aman ya itu ya. Lihat. Justin Bieber Dua-duanya. $1000, kemudian dikalikan dengan kurs beli. Kenapa? Karena dari dolar dipindahkan ke rupiah. Jadi tinggal dikali 5.000. Jadi nanti si Justin Bieber ketika liburan di Indonesia pegang uang 50 juta. Kemudian yang di atasnya Azlin, ya, Azlin punya uang 10 juta mau naik haji jeung bekal 10 juta. Nah, dikonvert ke dolar. Jadi 10 juta dibagi 10.000 akhirnya mendapatkan $1.000 untuk naik haji, bekal naik haji seperti itu ya. Oke. Dari kurs ada yang ditanyakan? Klik, woi. Aman ya? Kurs mah ada ini nih yang paling penting. Yang kurs itu yang paling penting. Kurs itu yang paling pentingnya itu di kurs jual dan juga di kurs beli ya, seperti itu. Halo, aman? Iya. Oke. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke neraca pembayaran ya. Nah, neraca pembayaran. Yang pertama ada neraca perdagangan. Nah, kalau neraca perdagangan itu adalah neraca tentang ekspor dan juga impor terkait barang. Ya. Jadi misalkan penjualan pesawat misalkan dari Indonesia ke Timur Leste. Nah, itu masuk ke neraca pembayaran perdagangan. Kemudian selanjutnya neraca pembayaran jasa. Kalau neraca pembayaran jasa itu contohnya misalkan pariwisata ya. Jadi misalkan orang Australia berlibur ke Pangandaran. Nah, orang Australia berlibur ke Indonesia. Nah, pendapatan akan liburan orang Australia ke Indonesia itu akan dicatat di neraca pembayaran jasa. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga neraca pembayaran berjalan. Nah, kalau neraca pembayaran berjalan ini, nama lainnya itu adalah unilateral. Jadi, nama lain dari neraca pembayaran berjalan itu adalah unilateral. Maksudnya apa? Kalau tadi perdagangan itu dari ekspor impor barang, dan juga kalau neraca pembayaran jasa itu dari pariwisata, kalau neraca pembayaran unilateral atau berjalan itu pendapatan dari hibah atau hadiah. Jadi misalkan kalau Australia ngasih hibah misalkan uang ke Indonesia, nah
itu masuknya ke neraca berjalan. Kenapa? Karena nggak ada barang yang dijual dan nggak ada jasa yang diberikan Indonesia ke Australia. Jadi uang datang cuma-cuma. Nah, itu dimasukinnya ke neraca pembayaran berjalan atau unilateral. Seperti itu. Nah, kemudian lihat ke sebelah kanan dulu. Nah, di sebelah kanan ini ada ikhtisar neraca pembayaran. Ya. Nah, ikhtisar neraca pembayaran itu ada debit dan juga kredit. Nah, debit disimbolkan oleh D, kredit disimbolkan oleh K. Ya. Nah, kalau debit itu transaksinya apa aja? Transaksinya misalkan Indonesia impor beras dari Thailand, maka dimasukin nilai impornya dimasukin ke kolom debit. Ya. Kemudian Indonesia misalkan memberikan bager pisan nih Indonesia memberikan. Misalkan Indonesia membayar memberi ke asing, berarti Indonesia misalkan memberikan uang kepada Timor Leste, seperti itu. Karena misalkan Timor Leste sedang bencana dan nggak ada negara yang mau bantu, kita sebagai tetangga kita ya udah deh ngasih uang kepada Timor Leste. Nah, masuk ke kolom debit. Kemudian bayar jasa ke asing. Nah, misalkan gini, Indonesia misalkan TNI butuh pesawat, ya. Nah, pesawatnya dibikin dari Jerman. Nah, otomatis kita membayar ke Jerman untuk jasa pembuatan pesawatnya. Seperti itu ya. Nah, itu dimasukkan, nilainya itu dimasukkan ke kolom debit. Kemudian yang keempat, bayar cicilan. Nah, jadi misalkan Indonesia mau membayar utang ke Cina $100.000. Nah, $100.000 itu nanti di neraca pembayaran dimasukin ke kolom debit. Seperti itu. Nah, kemudian setelah debit, ada juga kredit yang di sebelah kanannya ya. Nah, yang pertama itu ada transaksi ekspor. Ya, jadi gini, misalkan Indonesia mengekspor batik ke Cina. Nah, nanti Indonesia kan mengirimkan barang dan akan mendapatkan uang dari Cina karena telah memberi batik dari Indonesia. Nah, batik tersebut kecinain. Nah, uang atas pembelian batik tersebut atau penjualan terhadap batik tersebut dari Cina dimasukkan ke Indonesia dan nilainya dimasukkan ke neraca pembayaran di kolom kredit. Seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah penerimaan dari asing. Jadi misalkan lihat ada bunga dan juga ada piutang dari luar negeri. Jadi misalkan Indonesia investasi ke Malaysia. Nah, yang namanya investasi pasti ada untungnya dong. Nah, misal atau pakai bunga. Indonesia minjemin uang ke Malaysia. Nah, kita minjemin uang biasanya kan dapat untungnya dari bunga. Nah, bunganya dari Malaysia disetorkan ke Indonesia. Nah, nilai besarnya bunga tersebut dimasukkan ke dalam neraca pembayaran kolom kredit. Seperti itu. Begitu juga dengan piutang. Selanjutnya yang ketiga itu adalah pendapatan jasa luar negeri. Nah, misalkan negara Jerman misalkan pengen guru-guru Indonesia datang ke Jerman buat jadi pembicara seminar. Nah, seperti itu. Nah, nanti uang yang dibayarkan Jerman ke orang Indonesia itu akan dimasukkan ke dalam kolom kredit. Seperti itu. Kemudian dapat pinjaman dari luar negeri ya yang keempat. Nah, berarti itu nanti misalkan Indonesia pinjam uang ke Cina. Nah, nanti nilai uang pinjaman tersebut yang didapatkan atau yang diterima itu akan dimasukkan ke dalam neraca pembayaran kolom kredit. Seperti itu. Ya. Nah, nanti
Iya, Bang. Aman 2 menit deh beres deh insya Allah. Nah, kemudian nanti akan ada debit dan juga kredit ya. Jadi debitnya ada angkanya, kreditnya ada angkanya. Nah, kalau misalkan ya, misalkan ini nih. Misalkan kredit nilainya lebih besar daripada debit, itu akan menghasilkan yang namanya surplus ya. Jadi kalau misalkan di kreditnya ada 100 juta, di debitnya ada 50 juta. Nah, berarti kredit lebih besar daripada debit, surplus. Nah, sementara kalau misalkan kredit lebih kecil daripada debit, misalkan kreditnya 100 juta, tapi debitnya 200 juta. Nah, itu akan menghasilkan neraca pembayaran yang defisit, seperti itu. Dan juga misalkan kredit sama dengan debit, atau misalkan kreditnya 100 juta dan debitnya juga 100 juta, maka sama-sama tuh nilainya 100 juta. Maka itu akan menjadi seimbang ya, jadi neraca pembayarannya seimbang, seperti itu. Nah, mungkin itu dulu untuk ikhtisar neraca pembayaran atau neraca pembayaran. Ada yang ditanyakan dulu? Oke, untuk soalnya nanti Nova kirimin ke Bang Ihdat ya, nanti di-share di grup. Kemudian nanti kalau misalkan karena pembahasan kita sebentar nih, ya agak kurang lengkap juga, jadi nanti kalau ada yang ditanyain, silahkan ditanyain di grup, nanti kita bahas bareng-bareng soalnya di grup, seperti itu. Ataupun misalkan di sini ada yang sedikit kurang mengerti, atau kurang mengerti, nah lanjut aja, ditanyain di grup aja, nanti insya Allah sama Bang Nova dijawab, seperti itu.